Kitab Wahyu beberapa kali berbicara tentang kesaksian Yesus atau kesaksian yang diberikan Yesus. Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos untuk kesaksian yang diberikan Yesus. Orang-orang kudus pada zaman dahulu dibunuh karena kesaksian yang mereka miliki. Jenis orang yang paling banyak diserang iblis adalah mereka yang memiliki kesaksian Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, mereka yang akan memerintah bersamanya adalah orang-orang kudus yang telah memelihara kesaksian Yesus. Malaikat berkata kepada Yohanes bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Paulus dalam suratnya berkata bahwa kesaksian Kristus telah diteguhkan di antara kamu. Jadi, apakah kesaksian Yesus? Secara singkat hal ini dapat dijelaskan bahwa kesaksian Yesus mencakup 4 aspek. Pertama, siapa dia dahulu dan siapa dia sekarang. Kedua, hubungannya dengan manusia. Ketiga, pencapaiannya di kayu salib. Dan keempat, hubungan dia dengan rencana kekal Allah. Keempat aspek ini mencakup segala sesuatu tentang kesaksian Yesus. Banyak hal yang termasuk ke dalam 4 poin ini. Pertama, siapakah Yesus dulu dan siapakah dia sekarang? Hal ini berhubungan dengan pribadi Kristus. Kita harus menyadari bahwa pribadi Kristus menempati tempat yang penting dalam teologi. Penipuan iblis yang paling dalam, licik, dan tajam ditujukan pada pribadi Kristus. Iblis punya banyak cara untuk membawa manusia ke dalam berbagai jenis interpretasi yang kompleks dan filosofis tentang pribadi Kristus. Begitu iblis membuat orang percaya yang saleh tersandung dengan pernyataan ini, dia akan menghancurkan pelayanan orang itu seumur hidupnya. Kita harus selalu ingat bahwa iblis akan menggunakan segala macam cara untuk secara halus memasang perangkap agar anak-anak Tuhan tersandung dan terjerat dalam keraguan tentang pribadi Kristus. Semakin kita mengikuti Tuhan, semakin iblis akan berusaha menjerat dan menciptakan keraguan di dalam diri kita. Iblis tahu bahwa begitu dia menyerang masalah ini, dia telah menghantam pusat dari segala hal. Selama iblis dapat menempatkan keraguan tentang pribadi Kristus di dalam kita, selama ada sedikit keraguan atau kesalahan di dalam pengajaran kita tentang pribadi Kristus, di hadapan Tuhan kita telah habis. Iblis hendak menyerang mereka yang memiliki hati untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ia ingin mengganggu mereka dari kebenaran tentang pribadi Kristus. Kita harus membedakan dengan jelas tentang apa yang disebut pemikiran teologis dan tidak boleh tertipu atau mengikuti secara membabi buta yang menyebabkan kita jatuh ke dalam jerat iblis. Siapakah Yesus? Ini adalah dasar dari kesaksian kita. Semua ajaran dan doktrin yang sesat, baik secara terbuka atau terselubung, menjadikan hal ini sebagai sasaran serangan mereka. Mereka semua mencoba untuk meruntuhkan pribadi Kristus. Banyak orang mencoba menjelaskan Kristus secara berputar-putar. Pada akhirnya, mereka tidak mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Poin pertama mengenai kesaksian Yesus Kristus adalah pribadi Kristus. Apa hubungan Yesus dengan manusia? Ada satu istilah yang menjelaskan dan menguraikan hubungan Yesus dengan manusia, yaitu representasi. Dia melakukan hal-hal yang tidak seorang pun dapat melakukannya. Hal ini karena dia adalah Tuhan, dan dia bertindak sebagai Tuhan. Namun pada saat yang sama, segala sesuatu yang dia lakukan mewakili manusia. Dia bergabung dengan manusia dan dia menjadi daging. Dia adalah rahasia ibadah. Dia memiliki organ fisik dan anggota badan seperti kita. Dia adalah manusia di antara manusia. Oleh karena itu, dia adalah representasi manusia.
kehidupan manusianya di bumi, pekerjaannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan posisi serta pekerjaannya di surga, secara natur mewakili manusia. Kesaksian Yesus mencakup hubungannya dengan manusia. Kesaksiannya berbicara tentang representasinya baik dulu maupun sekarang. Apa yang dicapai Yesus di kayu salib? Dia menggenapkan kematian, penguburan, kebangkitan, dan kedudukannya sebagai Raja. Hal ini bersifat universal dan al-muhit, atau mencakup segala sesuatu. Hal ini melibatkan kematiannya yang al-muhit, penguburannya yang al-muhit, kebangkitannya yang al-muhit, kedudukan Raja yang al-muhit, pemerintahan dan penaklukan atas segala sesuatu. Ini adalah kesaksian Yesus. Apa hubungan Yesus dengan rencana kekal Allah? Allah menetapkan di dalam kekekalan yang lampau bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dari segala yang ada. Dia adalah Raja di atas segala raja. Ini adalah kesaksian Yesus Kristus. Kita percaya bahwa keempat hal tadi adalah kesaksian Yesus. Hal-hal itu mencakup seluruh ruang lingkup Alkitab. Hari ini kesaksian ini ada di dalam bejana. Bejana ini adalah gereja, yang adalah tubuhnya. Kesaksian yang ada di dalam bejana ini ditampilkan dengan dua cara, yaitu kesaksian ini menjadi keseluruhan kebenaran yang disingkapkan, dan kesaksian itu menjadi kekuatan kebenaran yang tersusun di dalam bejana ini. Kebenaran ini diciptakan di dalam Yesus melalui Roh Kudus. Karena itu, hal ini bukan hanya ajaran yang objektif, yang dapat dimengerti oleh pikiran. Kebenaran ini telah menjadi hidup kita, sifat kita, dan bagian dari pengalaman kita melalui Roh Kudus. Kesaksian ini ditemukan di dalam bejana, dan bejana itu adalah gereja, tubuhnya, di mana kita masing-masing adalah anggotanya. Roh Kudus menyingkapkan kesaksian ini dan menyusunnya ke dalam gereja. Apakah Roh Kudus telah menyatakan diri Tuhan kepada kita? Kita tidak boleh mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah hanya karena kita setuju dengan orang lain yang mengatakan hal itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah karena wahyu Roh Kudus. Hal ini merupakan sesuatu yang datang dari Roh Kudus. Apakah kita sudah nampak tentang pekerjaan representatif Tuhan melalui Roh Kudus? Apakah visi ini terus-menerus jelas bahwa Kristus sejak dahulu sampai hari ini masih mewakili kita? Sudahkah visi ini menjadi bagian hidup kita? Kita perlu mencermati dengan seksama. Tuhan Yesus adalah wakil kita di sebelah kanan Allah. Tuhan mewakili kita di dalam kesempurnaan moral dan rohaninya untuk memenuhi segala tuntutan Allah. Tuhan menganggap kesempurnaannya menjadi milik kita. Allah tidak lagi perlu mencari manusia sempurna yang lain. Roh Kudus bekerja menyalurkan diri Tuhan Yesus kepada kita melalui iman dan ketaatan kita. Apakah hal-hal ini telah menjadi bagian dari diri kita? Hal ini memerlukan pekerjaan penyingkapan dan penyusunan Roh Kudus. Hal ini bukan sekedar teori, konsep, atau kredo. Saat kita benar-benar nampak akan hal ini, kita akan mengerti perbedaan antara kedua hal itu. Ini mengapa kita mengatakan bahwa kita memerlukan pewahyuan dan penyusunan dari Roh Kudus. Kita memerlukan Roh Kudus untuk menyatakan apa yang telah Tuhan genapkan di salib, agar pekerjaannya menjadi bagian dari diri kita. Tuhan Yesus bukan hanya mati bagi kita, Dia mati sebagai kita. Saat Tuhan mati, kita juga turut mati. Ketika Tuhan dikuburkan, kita juga turut dikuburkan. Ketika Tuhan bangkit, kita juga ada di dalam Dia. Sudahkah Roh Kudus menunjukkan hal ini kepada kita? Dan sudahkah kita mengerti akan hal itu? Dengan kebangkitan dalam posisi dan apa adanya kita, penghakiman telah berakhir.
Hari ini tidak ada lagi penghakiman, dan diri kita tidak lagi dihukum. Hal ini mungkin hanya menjadi sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab, atau benar-benar menjadi bagian dari hidup kita, sebagai wahyu di dalam kita. Inilah artinya memiliki kesaksian Yesus di dalam bejana, yang adalah gereja, tubuh Kristus, di mana kita masing-masing adalah anggotanya. Kita dipanggil untuk kesaksian kebenaran yang ada di dalam bejana, sehingga kesaksian tentang kebenaran itu akan dibangun di dalam diri kita melalui wahyu. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk mempertahankan iman yang telah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati.